Oke, jadi kali ini aku mau ngajak kalian buat membahas sebuah buku yang menurut aku sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama buat kalian yang pernah ngerasain antri panjang di kantor pemerintahan, kemudian dilempar dari satu meja ke meja yang lain, atau ngerasa pelayanan yang kalian dapat itu kurang manusiawi. Nah, buku ini judulnya Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital, yang ditulis oleh Dr. Hayat, SAP, MSI. Yuk kita bahas bareng. Nah, sebelum kita masuk ke inti bukunya, aku mau ngasih gambaran besarnya dulu ya. Di buku ini ditulis dengan satu keyakinan yang kuat, yaitu pelayanan publik bukan sekedar urusan administrasi. Ini soal manusia di tengah gelombang teknologi dan inovasi yang terus berkembang. Penulis mengingatkan kita bahwa tujuan utama setiap pelayanan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita hidup di era digital, di mana masyarakat makin tahu haknya, makin kritis, dan makin punya ekspektasi tinggi. Mereka nggak cuma mau layanan yang cepat dan efisien, tapi juga mau ngerasa dihargai, didengar, dan dilayani secara adil. Dan disinilah tantangan besarnya muncul. Karena di satu sisi teknologi membuka peluang luar biasa. Tapi di sisi lain, kalau teknologinya nggak dikelola dengan bijaksana dan berpusat pada manusia, semua itu bisa jadi percuma. Nah, buku ini hadir untuk menjawab tantangan itu dari sisi teori, praktik, kebijakan, sampai inovasi nyata. Oke, jadi buku ini tuh menjelaskan bahwa pelayanan publik itu adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan lembaga birokrasi untuk memenuhi kebutuhan warga negara, mencakup barang, jasa, dan administrasi. Ada 3 jenis utama yang dibahas, yaitu yang pertama ada pelayanan barang publik. Ini yang bisa langsung kita rasain fisiknya, seperti jalan, listrik, air bersih, dan infrastruktur. Nah, yang kedua itu ada pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Nah, kalau yang ketiga itu ada pelayanan administratif, birokrasi yang kita lalui untuk dapat dokumen resmi, seperti KTP, akte kelahiran, sertifikat tanah, izin usaha, dan yang lain-lain. Yang menarik, penulis menekankan bahwa ketika jadi situ nggak bisa dipisahkan. Semuanya saling berkontribusi untuk satu tujuan, yaitu memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya secara adil dan merata. Dan untuk bisa mengelola semua itu dibutuhkan yang namanya manajemen, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang terstruktur. Tanpa manajemen yang baik, pelayanan publik cuma jalan di tempat. Nah, biar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik, ada 2 pilar utama yang dibahas panjang lebar di buku ini, yaitu ada prinsip dan regulasi. Soal prinsip, buku ini menyebutkan bahwa banyak nilai yang harus dipegang teguh, diantaranya yaitu kesederhanaan. Prosedurnya harus mudah, yaitu ada ketepatan waktu, harus selesai sesuai janji. Terus ada akuntabilitas, penyelenggara harus siap bertanggung jawab, dan kesamaan hak, tidak boleh ada diskriminasi. Yang terakhir yaitu transparansi, informasi harus terbuka dan bisa diakses masyarakat. Soal regulasi, landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini mengatur standar minimal yang wajib dipenuhi setiap penyelenggara, dari prosedur, waktu, penyelesaian, biaya, sampai jaminan keamanan layanan. Tapi, dan ini poin jujur yang aku suka dari buku ini, yaitu penulis mengakui bahwa di lapangan, kepatuhan terhadap prinsip dan regulasi ini masih jauh dari ideal. Masih banyak kasus pelayanan yang berbelit, tidak transparan, dan bahkan diskriminatif. Regulasi yang bagus di atas kertas, tapi implementasinya lemah. Ini yang bikin buku ini tuh relevan, karena dia nggak cuma ngejelasin teorinya, tapi juga jujur soal realitanya. Masuk ke bagian yang menurut aku paling kena di kehidupan nyata, yaitu ngebahas panjang lebar soal kualitas pelayanan publik. Intinya, kualitas itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ini hasil dari perencanaan matang, pelaksanaan yang baik, dan evaluasi yang terus-menerus. Ada konsep 5 dimensi kualitas yang dipakai tangibles, kondisi fisik dan fasilitas, reliability, konsistensi layanan,
responsiveness, kecepatan merespon kebutuhan, assurance, kompetensi dan kepercayaan petugas, dan empathy, kepedulian terhadap pengguna. Dari 5 ini, buku menyoroti bahwa yang paling sering lemah di Indonesia adalah responsiveness dan empathy. Petugas lambat dan kurang mau mendengarin. Lalu ada yang namanya pelayanan prima atau excellent service. Ini bukan sekedar lumayan baik, tapi yang melampaui ekspektasi masyarakat. Dibangun dari 3 konsep dasar: sikap yang ramah dan sopan, perhatian penuh terhadap kebutuhan pelanggan, dan tindakan yang sigap dan efektif. Dan semua ini ujungnya ke satu hal, yaitu kepuasan masyarakat. Buku ini menyebut bahwa kepuasan itu bukan soal layanan yang cepat, tapi juga soal apakah masyarakat merasa nyaman, aman, dan dihargai selama proses layanan berlangsung. Kepuasan pelanggan diukur dengan sederhana. Layanan yang diterima dibagi layanan yang diharapkan. Kalau yang diterima lebih tinggi dari yang diharapkan, masyarakat puas. Begitupun sebaliknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin kita mengangguk, setuju, karena ini soal masalah yang nyata yang kita rasain. Begini, itu terang-terangan menyebut bahwa masalah utama pelayanan publik di Indonesia itu kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Informasi yang tidak jelas dan susah diakses. Akses yang tidak merata, terutama bagi kelompok rentan, birokrasi yang terlalu berbelit, inefisiensi sumber daya, dan kurangnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Penulis juga menyinggung bahwa desentralisasi sudah dilakukan, tapi kenyataannya sistem pelayanan belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepentingan warga sering masih terpinggirkan. Nah, untuk merespons semua masalah itu, buku ini memperkenalkan 3 paradigma besar dalam administrasi publik. Yang pertama yaitu ada Old Public Administration. Pendekatan lama yang hierarkis, fokus pada aturan dan prosedur top-down, dan sedikit ruang untuk partisipasi publik. Yang kedua yaitu New Public Management, meminjam prinsip bisnis ke sektor publik, efisiensi, target kinerja, dan kompetensi, dan desentralisasi unit kerja. Tapi paradigma ini juga banyak dikritik karena sering mengabaikan kepentingan sosial masyarakat yang tidak mampu bersaing. Dan yang ketiga, yaitu yang jadi fokus utama buku ini adalah New Public Service. Ini paradigma yang menekankan bahwa birokrasi bukan penguasa, tapi pelayan. Warga negara adalah pusat segalanya. Pemerintah bertugas mendengarkan, berkolaborasi, memastikan keadilan sosial, membangun kepercayaan, dan menciptakan layanan yang benar-benar bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Salah satu bagian yang menurut aku paling dalam di buku ini adalah soal etika dan integritas. Ini menegaskan pegawai bukan sekedar pelaksana aturan, tapi penjaga nilai. Mereka punya tanggung jawab moral bukan cuma kepada atasan atau lembaga, tapi kepada masyarakat yang mereka layani. Ada konsep good governance yang dibahas panjang di sini. Prinsip-prinsipnya meliputi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum yang adil dan konsisten, transparansi informasi, responsivitas terhadap kebutuhan warga, dan konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi, serta akuntabilitas penuh. Lalu ada reformasi birokrasi yang Indonesia punya Grand Design 2010 sampai 2025 berdasarkan Perpres nomor 81 tahun 2010. Tujuannya jelas, birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan responsif. Tapi buku ini juga jujur bahwa reformasi ini bukan proses yang mudah dan cepat. Ada resistensi internal, ada hambatan struktural, dan budaya yang harus diatasi. Dan yang paling menarik di buku ini yaitu menekankan bahwa integritas bukan sekedar tidak korupsi. Integritas itu soal keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Seorang pelayanan publik yang mempunyai integritas akan bertindak jujur, bertanggung jawab, dan konsisten bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Buku ini juga menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah 3 pilar yang gak bisa dipisahkan. Ketiganya saling menguatkan, tanpa ketiganya pelayanan publik yang berkualitas tidak akan terwujud. Di bagian ini paling masa depan.
dan menurutku paling exciting untuk dibahas. Di bab terakhir, buku ini tuh ngebahas inovasi dalam pelayanan publik secara menyeluruh, dan yang paling penting untuk digarisbawahi yaitu inovasi bukan cuma soal teknologi. Inovasi itu soal perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara berinteraksi antara pemerintah dan masyarakat. Di era revolusi industri 4.0, teknologi seperti e-government, aplikasi mobile, big data, dan kecerdasan buatan membuka peluang besar. Misalnya, aplikasi kesehatan yang memungkinkan masyarakat dapat layanan tanpa antri panjang, atau big data yang membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan warga secara lebih akurat. Contohnya yaitu Mall Pelayanan Publik atau MPP, sebuah inovasi yang berupa pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu tempat. Masyarakat nggak perlu lagi pergi ke banyak kantor yang berbeda. Semuanya di satu tempat dengan sistem yang terintegrasi. Tapi ada catatan penting dari penulis, yaitu teknologi adalah alat, bukan tujuan akhir. Kalau teknologinya bagus, tapi ada kesenjangan digital di masyarakat, ada warga yang tidak punya akses, tidak melek teknologi, maka inovasi itu justru bisa menciptakan ketidakadilan baru. Makanya, buku ini juga menekankan bahwa pentingnya inklusivitas dan inovasi, memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk yang di daerah terpencil dan kelompok rentan, bisa mendapatkan manfaat yang sama. Estonia disebut sebagai contoh negara yang sudah berhasil hampir semua layanan publik digitalnya berjalan, tapi tetap berpusat pada kebutuhan manusianya. Oke, kita sudah sampai penghujung. Jadi apa pesan terbesar dari buku ini? Buat aku, buku Manajemen Pelayanan Publik karya Dr. Hayat ini menyampaikan 3 hal yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, kualitas layanan harus konsisten dan tersandar, bukan cuma bagus dari satu hari, tapi memang dirancang untuk selalu baik. Kedua, yaitu inovasi harus terus berjalan, tapi inovasi yang benar-benar inklusif, yang nggak meninggalkan siapapun yang di belakang. Yang ketiga, yaitu ini yang paling fundamental, yaitu kepuasan masyarakat adalah tujuan akhir, bukan bonus. Setiap keputusan, setiap kebijakan, setiap langkah dalam pelayanan publik harus dimulai dari pertanyaan, apakah ini bermanfaat bagi masyarakat? Nah, ini bukan cuma cocok buat mahasiswa, administrasi publik, atau kebijakan, tapi buat siapa aja yang peduli dengan bagaimana negara ini melayani warganya, dan yang mau berpikir kritis. Apa yang bisa kita lakukan, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai masyarakat, agar pelayanan publik kita jadi lebih baik. Itu tadi review bukunya. Kalau bermanfaat, jangan lupa like dan komen, share ke teman-teman kalian.